Saat saya mengomentari berita soal di demonya rumah Jam'an Nur Khatib alias Yusuf Mansur oleh sejumlah orang yang katanya dirugikan soal dugaan penipuan investasi, banyak kadrun yang memberikan komen kalau Yusuf Mansur pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Padahal saya ini termasuk pengkritik cara dakwah Yusuf Mansur yang menonjol soal sedekah dan investasi yang ujungnya laporan penipuan sudah sejak tahun 2000-an. Kasus Yusuf Mansur harus dilihat dari sisi lebih luas karena bisa merembet ke citra baik istilah ulama, ustadz, kiai, dan pondok pesantren di mana selama ini Yusuf Mansur memakai identitas itu. Kalaupun mau ditarik ke soal politik praktis, sebenarnya Yusuf Mansur pernah diberitakan akan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Jam'an Nur Khatib alias Yusuf Mansur tak henti-hentinya jadi berita. Tapi saya tak tertarik untuk bahas dari sisi gosip atau info seleb. Ini terkait dengan dugaan kasus-kasus penipuan yang konon membawa korban banyak orang. Yang memprihatinkan adalah kasus-kasus modus dugaan penipuan itu memakai istilah-istilah agama Islam dan simbol-simbol Islam. Istilah sedekah, kemudian identitas ustadz, kiai, ulama hingga pondok pesantren pun terseret-seret. Sebagai orang yang lahir di pesantren dan memperoleh pendidikan di pesantren serta guru-guru dari pesantren, saya sebenarnya tidak terima kalau istilah dan simbol itu diseret-seret buat kasus penipuan. Tidak ada namanya bangun pesantren untuk memperkaya diri. Tidak ada namanya mengabdi, mengajar di pesantren untuk kepentingan diri sendiri. Namun kasus Yusuf Mansur ini seperti kata pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena Yusuf Mansur yang sering diidentikan dengan ustadz, kiai, ulama, dan pengasuh pondok pesantren, maka karena kasus-kasus dugaan penipuannya, semua identitas dan simbol-simbol itu kena sorot. Selama ini sudah banyak kritik terhadap modus-modus yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, baik dari sisi pandangan keagamaan hingga soal kelayakan dalam dunia bisnis, usaha, dan investasi. Saya juga sering mengkritik Yusuf Mansur ini yang saya sebut melakukan materialisasi dalam memahami agama Islam. Janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipahami akan menjadi materi yang nyata di kehidupan dunia ini. Namun harus melalui dia dengan konsep sedekahnya. Silakan tonton video saya sebelum ini, Yusuf Mansur dan gaya matre dalam beragama. Saya juga tidak perlu lagi mengutip pengakuan korban-korban Yusuf Mansur yang sudah secara vulgar menyatakan berbicara di publik. Misalnya ada yang merasa dipreteli, dikuras habis-habisan, sampai pulang dalam suatu acara yang ada Yusuf Mansur harus pinjam uang untuk ojek, tapi masalahnya yang dijanjikan belum juga selesai. Silakan cari sendiri soal testimoni korban-korban Yusuf Mansur ini di google.com, tinggal ketik Yusuf Mansur penipuan, semua bukti dan testimoni akan keluar sendirinya.
Kritik pada Yusuf Mansur adalah murni soal tercemarnya istilah ustadz, kiai, ulama, pondok pesantren yang dikaitkan dengan kasus-kasus dugaan penipuan bergedok investasi. Karena kalau kiai dan pondok pesantren yang asli, kalau ulama yang mumpuni, kalau ustadz yang murni tidak akan pernah mengurus soal rugi untung kasus ini. Soal materi-materi, soal investasi dan lain sebagainya. Tapi mereka benar-benar fokus pada pendidikan, perjuangan, pengabdian, dan keikhlasan lillahi ta'ala. Namun saat saya kritik Yusuf Mansur melalui akun Twitter saya, Al-Kadirun, kadrun itu malah komen dengan foto-foto Yusuf Mansur yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Ya, Yusuf Mansur memang lihai mencari cantolan politik saat dirinya terpojok. Tapi hal itu tidak akan membuatnya tambah kuat. Karena siapapun kalau sudah terkena kasus hukum, ya harus diusut. Jangankan cuma Yusuf Mansur, yang waktu itu cuma dekat-dekat kamera agar bisa berfoto dengan Pak Jokowi dalam kampanye Pilpres. Padahal siapapun bisa berfoto dengan Pak Jokowi, saking merakyatnya beliau, saking dekatnya dengan rakyat, semua boleh dan mengajak berfoto bersama Pak Jokowi. Menteri-menteri dalam kabinet Pak Jokowi saja kalau sudah kena kasus, ya langsung ditangkap oleh KPK. Apalagi ini cuma Yusuf Mansur yang hanya bermodal foto-foto dalam Pilpres 2019 dengan Pak Jokowi. Namun yang kadrun mau tutup-tutupi, ternyata Yusuf Mansur ini mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Meski nggak tahu lewat parpol mana Anies akan nyalon, karena ada janji politik Anies juga pada Pak Prabowo, selama Pak Prabowo akan nyapres, maka Anies tidak akan nyapres. Tapi kita tidak tahu apakah Anies ini akan memenuhi janjinya atau tidak. Yusuf Mansur dukung Anies Baswedan bermula dari postingan foto Anies Baswedan di akun Instagram Yusuf Mansur. Foto Anies Baswedan yang diposting Yusuf Mansur itu adalah foto viral ketika Anies bertemu dengan Ibu Tien Soeharto saat masih menjadi ibu negara. Dalam foto itu, Anies Baswedan terlihat memakai kemeja putih dan dasi berwarna merah. Foto ini viral dan diunggah sejumlah tokoh dengan berbagai komentar, tidak hanya Yusuf Mansur saja. Kenal orang ganteng ini enggak? Met solawat. Tulis Yusuf Mansur saat mengunggah foto Anies Baswedan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2020 sebagaimana ditulis oleh tribunnews.com. Salah satu netizen yang berkomentar, apakah Ustadz akan mendukung Pak Anies seandainya dicalonkan jadi presiden tahun 2024? Pertanyaan tersebut mendapat komentar ratusan orang dan Yusuf Mansur pun memberi tanggapan. Iya dong, ujar Yusuf Mansur singkat. Bisa jadi dengan mendukung Anies Baswedan buat 2024, Yusuf Mansur sedang mencari cantolan politik baru buat ke depan untuk menghadapi kasus-kasusnya. Tentu saja banyak yang berharap Yusuf Mansur segera pulang untuk menghadapi kasus-kasusnya. Jalan-jalan ke Yaman dan kemudian katanya mau ke Mesir, terkesan menghindar dan kabur dari masalah. Terkesan juga bersenang-senang, sedangkan banyak orang yang mengeluh karena merasa disusahkan dan merasa ditipu oleh Yusuf Mansur. Kedepannya kita harus waspada kalau ada orang yang mencampur adukkan antara yang mengaku sebagai ulama, kiai, ustadz, dan pengasuh pondok pesantren dengan pengusaha, bisnismen, agen investasi, karena dua jenis ini sebenarnya berada di jalan yang berbeda. Caranya juga berbeda.
pondok pesantren, ustadz, kiai, ulama tidak akan pernah mencari keuntungan duniawi. Kalau ini terjadi, maka agama dan pondok pesantren hanya sering dipakai sebagai kedok untuk mencari keuntungan duniawi belaka. Dari kasus Yusuf Mansur, kita berharap semua bisa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.